Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Salam semangat ya. Terima kasih eh, kelas 3 IB 16 dan 3 IB 13 sudah bergabung ya di room ini. Hari ini agendanya adalah kita akan sama-sama berdiskusi ya di pertemuan satu ini mengenai topik akuntansi untuk kantor cabang, dan juga saya akan sampaikan terkait RPS ya dan juga kontrak perkuliahannya. Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Baik? Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat Bu. Ya, Sehat Bu. Ya, puji syukur. Baik, saya akan men-share screen materi kita hari ini. Nanti dimohon untuk keaktifannya ya teman-teman semua. Jika ada pertanyaan boleh, atau nanti sebaliknya juga ya. Saya izin share screen. Ya, baik. Sebelumnya perkenalkan, saya dengan Jessica Barus. Ya, saat ini saya dosen tetap Fakultas Ekonomi untuk jurusan akuntansi di Universitas Gunadarma. Mungkin teman-teman sudah sering melihat saya atau mengenal saya ya. Nah, untuk semester ini mata kuliah yang saya ampu adalah akuntansi keuangan lanjutan 2. Ya. Baik, agenda pertemuan kita untuk pertemuan satu ini diantaranya adalah saya akan sampaikan mengenai rencana pembelajaran semester, ya, dan juga CPMK-nya. Kemudian dilanjutkan dengan kontrak perkuliahan, materi pengantar dan diskusi, dan juga tugas untuk pertemuan kedua untuk tugas di minggu depan ya. Adapun RPS untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 ini dengan bobot 3 SKS, dan ini sudah tepat ya untuk tingkat 3 semester 5 ya. Nah, mata kuliah ini membahas mengenai akuntansi untuk kantor pusat, akuntansi untuk kantor cabang, akuntansi untuk firma, akuntansi untuk PT, transaksi atas penjabaran mata uang asing, dan penjabaran laporan keuangan entitas asing, dan akuntansi untuk non-profit organization ataupun perusahaan nirlaba ya. Nah, CPMK 1 untuk mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan perbedaan agen dan cabang, juga melakukan pencatatan akuntansi cabang dan kantor pusat. Nah, bahan kajian untuk CPMK 1 ini adalah akuntansi untuk operasi kantor cabang. Nah, ini adalah yang hari ini akan kita pelajari bersama dan didiskusikan bersama. Nah, CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu melakukan pencatatan akuntansi persekutuan, ya, kemudian pembentukan persekutuan, kegiatan operasional persekutuan, dan juga likuidasi persekutuan. Nah, bahan kajian untuk CPMK 2 ini adalah pembentukan, operasi, perubahan pemilik, dan likuidasi persekutuan. Berikutnya adalah CPMK 3 untuk mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu ya untuk melakukan pencatatan akuntansi ya. Akuntansi trustee selama likuidasi, kemudian laporan keuangan selama reorganisasi dan setelah reorganisasi. Nah, kemudian adapun bahan kajian untuk mata kuliah ini untuk CPMK 3-nya adalah akuntansi PT ya, perseroan terbatas dalam hal likuidasi, reorganisasi, debt restructuring, dan financial distress. Nah, berikutnya adalah CPMK yang keempat ya. Nah, dengan bahan kajian laporan keuangan segmen dan interim. Nah, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan pelaporan keuangan segmen dan teori pelaporan interim, ya. Juga menyusun pelaporan segmen dan interim.
Kemudian CPMK yang kelima dengan bahan kajian transaksi mata uang asing, mahasiswa diharapkan mampu ya melakukan pencatatan transaksi mata uang asing dan instrumen keuangan. Dan CPMK yang keenam adalah dengan bahan kajian penjabaran laporan keuangan entitas asing, mahasiswa diharapkan mampu untuk melakukan pencatatan atas penjabaran laporan keuangan entitas asing. Dan CPMK yang terakhir yaitu CPMK yang ketujuh dengan bahan kajian akuntansi organisasi nirlaba, mahasiswa diharapkan mampu ya melakukan pencatatan akuntansi organisasi nirlaba ya atau organisasi kesehatan nirlaba, kemudian rumah sakit nirlaba, juga organisasi pemerintah dan universitas nirlaba ya. Berikutnya adalah kontrak perkuliahan untuk mata kuliah ini. Nah, untuk kontrak perkuliahannya ada 4 unsur ya. Saya tetapkan di sini. Yang pertama adalah presensi. Nah, untuk presensi nanti bobotnya 10%. Pertemuan selama 1 semester ini sebanyak 14 kali ya, di luar UTS dan UAS. Nah, untuk kehadirannya itu diwajibkan minimal 80%. Ya, artinya hanya boleh tidak hadir 3 kali, itu juga harus disertakan keterangan ya, kenapa tidak hadirnya, gitu ya. Kemudian bobot untuk tugasnya nanti 30%, ada tugas individu maupun tugas kelompok. Lalu ada UTS dan UAS. Nah, UTS ini biasanya diselenggarakan setelah minggu ke-10 perkuliahan ya. Kemudian UAS diselenggarakan setelah minggu ke-14 perkuliahan. Nah, untuk UTS bobotnya 25%, UAS-nya juga 25%. Lalu yang terakhir adalah partisipasi dengan bobot 10%. Nah, tolak ukurnya adalah dari keaktifan dan attitude selama perkuliahan. Ya. Bagaimana dengan kontrak perkuliahannya? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan. Setuju dengan kontraknya ya? Baik, kalau setuju maka kita lanjutkan ya. Kita masuk ke materi pengantar. Akuntansi untuk kantor cabang. Nah, dari tampilan yang ada di sini ya. Di sisi kiri ada kantor pusat, kemudian ada agen dan cabang. Artinya sebuah perusahaan itu tidak selalu harus berdiri sendiri ya. Jadi dalam arti tidak harus secara tunggal melaksanakan operasionalnya. Nah, perusahaan itu bisa mendirikan agen maupun cabang. Nah, teman-teman sekalian ada yang mau sharing atau mengemukakan pendapatnya, kira-kira kalau di Indonesia ini contoh perusahaan yang memiliki agen itu contohnya apa? Silakan kalau ada yang mau berkenan. Keagenan. Ibu saya Dila. Ya, baik, silakan Dila. Mau ya dia. Keagenan JNT Bu misalnya. Oh, JNT ya. Kurir pengiriman barang ya, Dila ya. Ya. Ya, baik. Ya, terima kasih Dila. Kemudian teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan contoh perusahaan yang memiliki keagenan di Indonesia saat ini yang diketahui? Kalau kurir pengiriman tadi, selain JNT ada JNE, kemudian Tiki juga ya. Ya, baik. Selanjutnya, perusahaan yang memiliki kantor cabang. Ada teman-teman yang bersedia memberikan contohnya? Saya Ibu Siti Boleh Halija. itu. Silakan, Mbak Siti. Mbak Siti terlebih dahulu. Silakan. Contohnya misalkan untuk perusahaan yang memiliki kantor cabang itu misalkan ada PT Indosmen atau yang memproduksi semen. Iya. Di pusatnya dia di Jakarta dan mereka memiliki cabang di beberapa pulau Jawa, Ibu. Baik, terima kasih Siti Halija ya atas masukannya. Kemudian tadi satu lagi ada yang mau menambahkan
contoh perusahaan yang memiliki kantor cabang? Kalau perusahaan perbankan, Bu, Iya, dia kan sekarang memiliki cabang di mana-mana ya, iya, selain yang di kantor pusat ya. iya. Baik sekali. Ya, betul. Kita contohkan lembaga keuangan perbankan ya. Nah, yang memiliki cabang. Kita sebut salah satu banknya seperti BCA. Nah, BCA pusatnya di Jakarta. Nah, kalau di Bekasi itu pusat atau cabang? Cabang, Ibu. Cabang, Bu. Ya, cabang, setuju. Ya, jadi pusatnya adalah BCA Jakarta ya. Nah, kantor cabangnya adalah Bekasi. Nah, kalau misalnya kita sebut merucut lagi ke wilayah yang lebih kecil, maka itu adalah kantor cabang pembantu maupun kantor kas gitu ya. Nah, itu tadi contoh perusahaan dengan kantor agen maupun kantor cabang. Baik, ini adalah contoh perusahaan jasa, ya, jasa penilai publik ataupun sering dikenal dengan KJPP ya. Nah, KJPP Rudi Barus Yeni dan rekan. Nah, pusatnya ini ada di Surakarta, di Jawa Tengah. Ini kantor pusatnya ya. Nah, untuk kantor cabangnya ini ada di beberapa lokasi seperti di Bekasi, kemudian kantor cabangnya ada juga di Sidoarjo, kemudian ada di Gresik. Nah, ini adalah contoh perusahaan jasa ya, yang memiliki kantor cabang yang tersebar di beberapa wilayah ya. Nah, baik, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu tidak? Mengenai Saya, Bu, kantor izin agen dan cabang. bertanya. Baik, silakan Tita Ayu. Kalau untuk cabang Bekasi, Sidoarjo, dan Gresik itu bagaimana ya Bu pencatatan sistem akuntansinya? Apakah punya sistem pencatatan sendiri atau default dari pusat semua, Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih Tita Ayu. Pertanyaannya sangat bagus ya. Nanti setelah slide ini akan ada penjelasan lebih detail, tapi saya coba berikan sedikit gambaran. Ya, jadi untuk pencatatan akuntansi ya antara kantor pusat maupun kantor cabang, mereka memiliki sistem pencatatan akuntansi tersendiri. Artinya kantor cabang tidak harus mengikuti default sistem pencatatan akuntansi di kantor pusat. Ya, jadi si kantor cabang ini bisa memiliki sistem pencatatan akuntansi sendiri. Nah, nanti antara kantor pusat dan kantor cabang harus melakukan yang namanya rekonsiliasi. Itu ya. Oke, kita ke next slide. Ini adalah perbedaan dasar antara agen dan cabang. Nah, agen ya memiliki karakteristik memperkenalkan barang dagangan dan menerima pesanan, tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan transaksi penjualan. Jadi sifatnya hanya apa? Sampai menerima pesanan saja. Ya. Jadi tidak melakukan transaksi penjualan. Kemudian karakter yang lainnya adalah kantor agen tidak menyimpan persediaan kecuali barang contoh. Ya, jadi hanya sampel produk saja ya. Kemudian karakteristik berikutnya adalah agen ini tidak mempunyai sistem akuntansi sendiri. Nah, lalu yang terakhir adalah agen tidak membuat pencatatan operasional karena pencatatannya itu dilakukan oleh kantor pusat. Nah, berbeda dengan kantor cabang. Kalau kantor cabang memiliki kewenangan ya untuk melakukan transaksi penjualan, termasuk melakukan transaksi pembayaran, ya, pembayaran secara langsung oleh konsumen. Kemudian kantor cabang juga memiliki persediaan. Lalu kantor cabang memiliki sistem akuntansi tersendiri. Kemudian kantor cabang beroperasi seperti kantor pusat. Ya, jadi ini adalah perbedaan mendasar dari agen dan cabang. Nah, kita masuk ke ke akuntansi kantor agen ya. Nah, apa saja unsur-unsur dalam sistem akuntansi kantor agen? Yang pertama, dari sisi modal kerja. Nah, kantor agen ini memperoleh fasilitas dari kantor pusat berupa modal kerja, ya, modal kerja berupa uang tunai. Kemudian
selanjutnya adalah pertanggungjawaban kantor agen atas modal kerja tersebut. Nah, yaitu dengan mengelola kas kecil dengan menggunakan sistem impres. Kemudian setelah itu kantor agen melaporkan ya ke kantor pusat atas pemakaian modal kerja. Nah, kurang lebih seperti ini gambaran akuntansinya kantor agen, berbeda dengan kantor cabang ya. Nah, kantor pusat dalam melakukan pencatatan atas operasional yang ada di kantor agen, nah itu menggunakan dua metode. Satu, laba atau rugi kantor agen itu tidak dipisahkan dengan laba atau rugi kantor pusat. Nah, jadi dalam hal ini pendapatan dan biaya kantor agen tidak dipisahkan dengan pendapatan dan biaya kantor pusat. Nah, sehingga tidak bisa diketahui laba atau rugi kantor agen secara tersendiri, gitu ya. Jadi laba maupun biaya, laba maupun rugi dari kantor agen itu tidak bisa diketahui secara tersendiri ya, karena pencatatan pendapatan dan biayanya itu tidak dipisahkan dari pencatatan pendapatan dan biaya kantor pusat. Nah, sehingga apabila kantor pusat menggunakan metode ini, kantor pusat hanya dapat mengetahui laba atau rugi secara keseluruhan saja. Nah, berikutnya adalah metode yang kedua, yang mana laba atau rugi kantor itu dipisahkan dengan laba atau rugi kantor pusat. Nah, kalau laba atau rugi dipisahkan artinya, maka pendapatan dan biaya kantor agen, pencatatannya itu dipisahkan dari pendapatan dan biaya kantor pusat. Sehingga laba atau rugi dari kantor agen ini bisa diketahui secara khusus gitu ya. Nah, kalau perusahaan ini memiliki banyak agen, maka sebaiknya lebih baik pilih mana? Metode 1 atau 2. Kalau agennya cukup banyak, kita sebutlah agennya ada 10 atau 20 agen. Kira-kira mana yang lebih efektif? Apakah menggunakan metode 1 atau metode 2? Lebih baik labanya, laba ruginya dipisahkan atau tidak dipisahkan? Gimana menurut teman-teman? Kalau menurut saya sih langsung metode 1, Ibu. Tidak dipisahkan? Jadi, iya tidak dipisahkan. Ya, baik. Ada sudut pandang yang lain dari teman-teman yang lain? Baik, saya setuju dengan Siti Halijah. Ya, jadi apabila satu perusahaan memiliki agen yang cukup banyak, ya, maka sebaiknya laba atau rugi kantor agen tersebut tidak dipisahkan dengan laba atau rugi kantor pusat. Ya, namun nanti yang menjadi kekurangannya adalah tidak efisiennya adalah kantor pusat tidak dapat secara rinci mengetahui laba yang dihasilkan oleh pusat kantor agen 1 berapa, kantor agen 2 berapa. Nah, jadi pada prakteknya perusahaan itu sebaiknya memilih laba atau rugi kantor agen itu dipisahkan ya. Nah, untuk dapat nanti mengetahui secara lebih detail laba atau rugi di agen wilayah sini berapa, laba atau rugi di wilayah ini berapa gitu ya. Jadi bisa lebih mudah untuk melakukan pengelolaan pencatatannya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini sudah masuk ke akuntansi untuk kantor cabang ya. Nah, dari sisi modal kerja. Nah, kantor cabang itu memperoleh investasi. Jadi disebutnya investasi dari kantor pusat karena semua kebutuhan awalnya itu dipenuhi oleh kantor pusat. Ya, semua kebutuhan awal kantor cabang. Kemudian kantor pusat di sini sebagai penyandang dana, maka kantor cabang sebagai investi, ya, yaitu pihak yang menerima dana. Nah, berikutnya dalam akuntansi kantor cabang terdapat yang namanya rekening resiprokal, ya, yaitu rekening yang bersifat timbal balik antara kantor pusat dan kantor cabang. Jadi nanti kantor pusat itu menjurnal transaksi yang terjadi dari kantor cabang itu misalnya KC gitu ya. Nah, kalau kantor cabang sebaliknya mencatatnya KP, kantor pusat. Jadi itu yang namanya rekening resiprokal.
Nah, untuk materi ini nanti secara khusus kita akan bahas lebih detail lagi di minggu kedua, ya, dan sekaligus juga akan kita lihat sama-sama bagaimana tampilan laporan keuangan untuk kantor cabang, ya. Nah, ini yang rekening KC dan KP yang tadi saya sebutkan, ya. Rekening kantor cabang merupakan hak kantor pusat, sedangkan rekening kantor pusat merupakan kewajiban kantor cabang, ya. Ini adalah akuntansi untuk kantor cabang. Nah, nantinya laporan yang keuangan yang kantor cabang dan kantor pusat bukukan, ya, penyusunannya, proses penyusunannya itu adalah dimulai dengan membuat jurnal eliminasi, kemudian membuat kertas kerja ataupun worksheet, kemudian menyusun laporan keuangan konsolidasi. Nah, ini adalah output ya dari laporan keuangan kantor cabang dan pusat nantinya, dan ini akan secara spesifik menjadi materi pembahasan kita di minggu kedua ya. Nah, berikutnya adalah saya ingin menyampaikan tugas ya untuk di minggu yang akan datang. Ya, ini tugasnya masih individu. Nanti coba cari laporan keuangan untuk kantor cabang ya. Setiap orang berbeda ya laporan keuangannya. Berbeda dalam arti perusahaannya, jenis usaha maupun perusahaannya. Nah, nanti minggu depan kita akan diskusikan sama-sama, kita lihat perbandingannya ya. Setiap kantor cabang itu seperti apa template untuk laporan keuangannya. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Apakah di antara teman-teman ada hal yang mau ditanyakan? Silakan. Saya ingin bertanya, Ibu. Baik, silakan Siti. Nah, tadi kan untuk kantor cabang itu dia dana dapat dari kantor pusat ya, Ibu? Ya, betul. Apakah dananya itu untuk semua cabang itu apakah sama rata? Atau dilihat dari besar kecilnya, atau bahkan wilayah didirikannya cabang tersebut? Baik, terima kasih Siti atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Iya, benar sekali. Jadi untuk modal awal dari sebuah kantor cabang itu disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kapasitas kantor cabangnya. Ya, jadi misal seperti tadi saya kasih contoh yang ada kantor cabang di Galaksi ya Bekasi ya, kemudian Gresik, Sidoarjo. Nah, ternyata misalnya pada saat mendirikan kantor cabang di Bekasi, kantor yang harus mereka gunakan itu sifatnya masih disewa. Lalu menggunakan biaya sewa yang cukup tinggi gitu kan, karena lokasinya di sana adalah memang lokasi bisnis yang khusus untuk area usaha yang memang biaya sewanya lumayan tinggi. Tapi jika dibandingkan dengan wilayah Gresik, ternyata untuk menyewa kantor di Gresik tidak semahal dengan di Bekasi. Nah, jadi kembali lagi dengan kebutuhan, kapasitas, dan juga biaya-biaya yang memang dibutuhkan setiap kantor cabang di wilayah-wilayah tersebut. Jadi modal yang diberikan oleh kantor pusat tidak sama besarnya ya. Jadi harus ada penyesuaian. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan dari Siti. Baik, teman-teman yang lain, apakah ada yang mau memberikan sudut pandang terhadap Siti? Boleh. Atau sudah cukup? Mungkin mau bertanya untuk tugas individunya, Ibu. Baik, silakan. Tadi kan arahannya untuk mencari laporan keuangan kantor cabang. Itu untuk laporan keuangannya hanya 1 tahun terakhir, atau mungkin dari Ibu kita perlu mencari 3 tahun terakhir, atau bagaimana, Ibu? Ya, baik. Terima kasih, Siti. Ya, untuk laporan keuangan boleh 1 tahun terbaru ya. Jadi laporan keuangannya boleh yang 2020 atau 2021. Cuman saya kira yang mungkin ada itu per 2020 ya, yang bisa kita cari. Jadi 1 tahun terakhir cukup ya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Iya, terima kasih.
Saya kira pertemuan kita hari ini sudah cukup ya sampai di sini. Terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya. Jangan lupa di minggu depan ya kita kembali dengan jam yang sama ya, juga masih melalui daring, dan supaya lebih antusias lagi untuk berdiskusi, dan diskusi hari ini sudah sangat baik. Jadi saya mengapresiasi atas partisipasi teman-teman semua ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Terima kasih, salam sehat, dan sampai berjumpa lagi di kesempatan yang lebih baik. Terima kasih semuanya. Ibu, selamat siang. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Terima kasih.